Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Amani Lubis, Rektor Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, yang juga merupakan koordinator Kopertais Wilayah 1, dan ini merupakan satu surprise. Selama 8 kali kami melaksanakan wisuda, belum pernah dihadiri oleh Rektor UIN, yang itu memang merupakan kewenangannya, dan baru kali ini Rektor UIN sengaja hadir dan tepat waktu, dan bahkan dengan kehadiran beliau kita terpaksa merubah beberapa agenda acara kita, menghargai, menghormati, karena beliau pukul 9 harus ada pertemuan dengan Menteri. Sekaligus walaupun beliau tidak ada, kita berikan aplaus kepada Bu Amani. Fadilatul Ustaz Al-Mukarram Wal-Muhtaram Akhuna Ustaz Kiai Haji Dr. Khalil Nafis. Kalau tadi beliau juga menyebut kalau Ustaz itu panggilan guru, sedangkan Kiai ini adalah menunjukkan istrinya lebih dari satu. Kalau saya masih berlaku dalam cita-cita Ustaz, alhamdulillah cita-cita itu kandas, dan ternyata beliau sudah mempraktekkannya. Paling tidak kesempatan lebih banyak. Dan yang saya hormati para, meskipun sebenarnya sudah diwakili oleh para dosen-dosen kami sebenarnya, saya tidak perlu menyebutkan. Jadi selaku mudirnya kalah dalam konteks ini sebenarnya. Tapi mudah-mudahan itu semua itu kebaikan. Yang saya hormati perwakilan para dosen, khususnya dari teman-teman STID Sekolah Tinggi Ilmu Dirosat Islamiyah jurusan penyiaran Islam, dan juga teman-teman dosen dari STIU. Alhamdulillah yang pada hari ini juga pada bisa hadir, meskipun masih banyak yang tidak bisa hadir karena memang kita pertama membatasi ruangan ini. Kami sudah minta izin untuk tidak bisa ditempati lebih daripada 400 personil, dan alhamdulillah sampai hari ini kita tidak sampai mencapai 400 karena membatasi. Satu wisudawan hanya boleh didampingi 1 orang, dan kemudian dosen juga sangat terbatas. Ini semuanya karena memang situasi pandemi COVID yang memang masih belum menunjukkan adanya tanda-tanda penurunan, dan mudah-mudahan Allah segera mencabut pandemi ini dari negeri kita dan negeri umat Islam serta dari muka bumi ini, agar kita semakin beraktivitas dan berkompetisi serta berkontestasi dalam konteks berdakwah di jalan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang tidak lupa saya hormati wabil khusus kepada wisudawan dan wisudawati, yang khususnya kepada para orang tua wali yang selama ini telah memberikan dukungan secara penuh dalam putra putri mereka untuk menempuh belajar di tempat kami. Pertama, kami sedikit ingin memperkenalkan Ustaz bahwa STIU Dirosat Al-Hikmah ini dulu semula pada tahun 92 itu hanya sebuah kursus bahasa Arab. Kemudian kita setelah kursus bahasa Arab, maka ada tuntutan untuk pendalaman lebih jauh, sehingga waktu itu kita buka yang namanya Dirosat Islamiyah. Di saat UIN belum memiliki jurusan dan fakultas khusus Dirosat Islamiyah, sehingga kesulitan bagi kami untuk melakukan akreditasi. Dan setelah kami berkonsultasi dengan Kopertais waktu itu, khususnya pada tahun 96, 98, kami malah kemudian diberikan satu pengejauhan, silakan jalan terus di tempatnya, tidak perlu kemudian harus mendaftar ke Kopertais, karena ketika Anda mendaftar ke Kopertais nanti banyak persyaratan. Tapi kemudian tuntutan itu akhirnya pada tahun 2000, 2001, dan 2002 sampai kemudian akhirnya 2007, maka kemudian terpaksa kami harus merubah jurusan untuk memenuhi standar di Kopertais, sehingga jurusannya tafsir hadis.
Tapi setelah kemudian kita punya jurusan tafsir hadis dan dengan gelar waktu itu SAG. Lalu kemudian setelah itu terjadi perubahan dari Menteri Agama yang baru, dari Pak Saifuddin. Waktu itu kemudian sebelumnya malah ada keputusan dari tafsir hadis menjadi jurusan Usuluddin menjadi tafsir hadis dengan gelar yang berbeda. Dari SAG menjadi Sarjana Tafsir Hadis, STHI. Saya kira waktu itu singkatannya Sarjana Tafsir Hadis. Ternyata singkatan Sarjana Teologi, jadi STHI. Lalu kemudian baru terbit surat menteri kembali, rupanya dikembalikan kepada asal. Jadi mulai SAG lalu kemudian STHI kembali lagi pada SAG lagi. Karena itu sebenarnya hari ini kami wisuda kurang lebih sekitar 130 mahasiswa dengan gelar strata 1 yaitu Sarjana Agama. Ya, mudah-mudahan SAG bukan sarjana agama yang agak-agak gitu, tapi sarjana agama betulan. Kenapa? Karena kami memiliki standar, alhamdulillah, untuk lulusan S1 untuk kali ini alhamdulillah dari 140 ada 47 orang yang hafid dan hafidhatul Quran. Mudah-mudahan ini merupakan salah satu bagian. Kemudian di antara 47 itu juga teman-teman ini memang semua pendidikan kita proses sampai hari ini yang kita pertahankan adalah proses pengajarannya, proses pembelajarannya, termasuk skripsi penulisannya semuanya berbahasa Arab. Dan ini karena itu kemudian membutuhkan waktu yang sangat panjang. Ada di antara mahasiswa kami yang sejak dari awalnya masuk ke kuliah matrikulasi bahasa Arab dan dia lulusan SMA 0 dan alhamdulillah menempuh waktu 7 tahun untuk kemudian bisa menyelesaikan S1. Karena ini alternatif, tidak semua mahasiswa-mahasiswa kami punya kesempatan untuk kemudian belajar di Timur Tengah atau belajar di Libya sebagaimana Dr. Khalil itu salah satu lulusannya. Nah, oleh karena itu pada hari ini kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya dan bahkan dalam situasi pandemi Covid kita masih bisa menyelenggarakan wisuda secara offline dan sebagiannya juga online. Yang kedua, saya ingin menunjukkan kepada anak-anak kami atau saudara-saudari kami yang hari ini kita sematkan sebagai sarjana agama. Betul tadi disampaikan Pak Kiai Haji Khalil bahwa terlalu banyak kesalahpahaman memahami sebuah satu toleransi. Karena itu sebenarnya yang kami dorong ke depan bagaimana kita mengejawantahkan tentang kepribadian atau tentang jati diri seorang ulama yang negarawan. Saya sedang menulis satu buku buku kami yang kedua. Buku kami yang pertama adalah Kiprah di Parlemen, kurang lebih sekitar 7 bulan kami tulis dengan kurang lebih sekitar 600 halaman. Mohon maaf hari ini nanti mudah-mudahan saya bisa memberikan hadiah kepada Ustaz Khalil. Dan kemudian yang kedua saya sedang melakukan satu cleansing akhir, satu buku yang berjudul terkait dengan masalah pengejawantahan kepribadian atau pengejawantahan agamawan yang negarawan. Karena sekarang ini diperlukan adanya banyaknya orang-orang yang ulama yang negarawan dan negarawan yang ulama. Kenapa demikian? Tadi sampaikan bahwa sebagaimana di dalam konstitusi kita atau kalau istilah sebagian teman-teman Muhammadiyah itu menganggapkan negara Indonesia merupakan darul ahdi wa syahadah, yaitu negeri perjanjian dan kesaksian. Saya pribadi mengistilahkan darul misaqi wal amanah, bahwa Indonesia itu merupakan darul misaq wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha wal amanah, yaitu menjaga. Nah, dalam alinea ketiga konstitusi kita menyebutkan berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Alinea ketiga ini kemudian dieksplorasi oleh Profesor Ismail Suni mengatakan bahwa konstitusi kita itu bukan konstitusi yang tidak mengakui terhadap kekuasaan Tuhan, tetapi konstitusi kita ini adalah mengakui terhadap kedaulatan Tuhan, kedaulatan Allah. Karena itu di dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar yang merupakan sumber dari segala sumber pasal-pasal yang turun di bawahnya, yaitu 37 pasal, maka kemudian menurut Mahkamah Konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar itu disebut sebagai akar daripada pohon perundang-undangan kita. Kalau kemudian akarnya itu menyebutkan pengakuan terhadap kedaulatan Tuhan, maka sesungguhnya pasal 1 Undang-Undang Dasar tentang kedaulatan di tangan rakyat itu artinya adalah kedaulatan rakyat yang tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Dengan demikian bahwa negeri Indonesia sangat sulit disebut sebagai negeri yang sekuler. Dengan demikian menjadi sangat tidak rasional kalau kemudian perpolitikan di negeri kita ini harus dipisahkan dari nilai-nilai agama. Dengan demikian menjadi sangat tidak masuk akal ketika bahwa agama itu hanya menjadi suatu sumber inspirasi, tidak menjadi juga sumber aspirasi. Tetapi keduanya bahwa agama bisa mempengaruhi dalam konteks perpolitikan, dalam konteks ekonomi, dan juga dalam konteks sosial kemasyarakatan. Karena itu saya sangat setuju sekali sampaikan beliau bahwa pada dasarnya toleransi itu adalah ruang lingkupnya pada konteks muamalah, bukan pada konteks keyakinan. Oleh karena itu tidak ada satu alasan ketika kemudian keyakinan ini harus kemudian ditengah-tengahkan atau keyakinan itu kemudian ditarik supaya sesuai dengan selera kita. Oleh karena saya berpesan kepada teman-teman mahasiswa kami yang hari ini kami sematkan, kami nyatakan lulus dan mendapatkan gelar sarjana agama dari Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin dan Dirasat Ilmiah Al-Hikmah. Kami berpesan pertama, jadilah ulama-ulama yang memiliki cara pandang yang luas, cara pandang yang bisa terbuka, cara pandang yang bisa berkomunikasi, berdialog dengan seluruh pihak, dengan seluruh masyarakat dan seluruh entitas manapun, tak terkecuali dengan entitas selain agama sekalipun. Dan kita yang kedua, sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim, sudah seharusnya secara logika demokrasi, secara logika demokrasi, maka anda inilah yang harus mengisi negeri ini di tampuk kepemimpinannya dalam konteks kehidupan sosial masyarakatnya, dalam proses kontestasi pembangunannya dan seterusnya. Jangan engkau biarkan itu justru diambil orang-orang yang tidak berkepentingan atau hanya kemudian mementingkan kepentingan golongan atau kepentingan pribadi. Bekal yang kedua ini menjadi sangat penting, bahwa peran Anda ketika sudah diluncurkan di tengah-tengah masyarakat, maka peran kalian adalah bagaimana memerankan diri sebagai para ulama-ulama, para guru dan para pendidik yang bisa memberikan bekalan kepada anak kita, anak-anak yang mutasamih tetapi kuat di dalam konteks agama, anak-anak yang bermoral tetapi dia tegas dalam mengambil berbagai macam sikap kebenaran. Nah, oleh karena itu kami sangat terima kasih di beberapa rilis Dr. Holil beliau menyampaikan terkait dengan masalah miras, meskipun kami tetap menegaskan tidak cukup bahwa pencabutan lampiran terhadap TAP atau Perpres nomor 20 tahun 2011 tentang miras ini, tentang investasi yang terbuka, tidak cukup hanya kemudian dinyatakan dicabut oleh Presiden, tetapi bahwa Presiden harus menindaklanjuti dan kementerian terkait harus menindaklanjuti adanya Perpres yang kemudian membatalkan dan memunculkan Perpres yang baru untuk memastikan bahwa miras itu memang merupakan salah satu jenis investasi tertutup. Artinya Indonesia masih belum diizinkan untuk menjadi investasi dalam bidang miras. Kalau tidak, kita tidak terbayang bagaimana kemudian rusaknya anak negeri ini. Dan yang ketiga, pesan saya kepada anak-anak kami, hendaklah kalian menjadi perekat umat ini. Umat ini sedang diuji dari berbagai sisinya. Dari dalam kita diurik-urik bagaimana supaya terjadi perpecahan satu dengan yang lain, meskipun dengan perbedaan sedikit pun. Dan bahkan dari luar juga kemudian kita tahu bagaimana kemudian konstelasi politik mulai global sampai kemudian regional dan nasional. Ini semuanya kita bisa membaca dengan jelas kalau kita mengikuti perkembangan-perkembangan itu. Yang walhasil intinya bahwa konstelasi politik pada hari ini
memang tidak menguntungkan dan belum kemudian mengangkat nilai-nilai Islam dan khususnya umat Islam di tempat martabat yang seharusnya. Akan tetapi janganlah itu menjadi kecil hati bagi kalian. Kenapa? Karena menurut survei BPS tahun 2020, penduduk Indonesia ini jumlahnya ada 270 juta, dan di antara 270 juta adalah penduduk yang mereka usia bekerja, itu jumlahnya ada 71%. Dan itu puncaknya nanti pada tahun 2030, di mana bonus demografi ini adalah menjadi bagian sangat penting. Karena itu, jika kita tidak memerankan dari sekarang, maka kemudian kita akan ketinggalan. Dan yang keempat, yang terakhir, kami mengharap kepada para wisudawan dan wisudawati untuk cepat beradaptasi dengan zaman, beradaptasi dengan sarana prasarana, khususnya informasi teknologi. Disrupsi atau derasnya sebuah perkembangan informasi teknologi ini sangat mempengaruhi terhadap landscape kehidupan. Artinya apa? Kehidupan boleh jadi kita punya aturan, tetapi aturan itu akan ditendang hanya karena ada informasi. Dulu ketika kita sebelum sholat membaca surat An-Nas supaya dijauhkan di dalam dari setan. Sekarang begitu Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, tiba-tiba kemudian datang telepon, handphone kita kelupaan mati, dan kemudian munculnya apa yang terjadi? Bukan kemudian lagu tilawatul Quran, tetapi kemudian lagu-lagu jazz dan seterusnya. Bagi awam yang tidak paham, dibiarkan sampai selesai sholat. Bagaimana dia akan khusyuk? Ini setan yang sesungguhnya masuk di dalamnya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa inilah merupakan satu disrupsi yang begitu kuat. Maka tantangan kita ini bukan hanya di level terhadap high level, tetapi level yang paling grassroots sekalipun merupakan tantangan. Kalian semua adalah anak-anak yang dilahirkan zaman ini, karena itu tantangan zaman harus kemudian terus dihadapi. Oleh karena itu, yang paling terakhir saya pesankan, hendaknya setelah selesai dan setelah keluar secara resmi dalam perkuliahan ini, tidaklah meninggalkan kampus begitu saja. Jangan seperti orang Jawa, ojo koyo kacang ninggal kulite. Bagaimanapun juga bahwa kacang itu akan bisa menjadi buah yang dinikmati enak kalau ada kulitnya itu kuat. Kalian kulitnya mau tidak mau tetap di Al-Hikmah ini. Karena itu saya menyarankan perlu bahwa alumni segera bergabung kepada forum alumni dan ikatan alumni agar tetap bisa menjalin komunikasi dan meningkatkan dan mencerahkan terhadap pandangan-pandangan kita agar kita tetap berkontribusi sebaik-baiknya, sebesar-besarnya kepada bangsa dan negeri ini. Dan insya Allah dengan kontribusi kita termasuk dicatat oleh Allah salah satu orang yang mengkontribusikan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, berguna. Kurang lebih maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.